Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara bagaimana membuat view secara dinamis atau lebih dikenal dengan istilah Generate View Programmatically. Selanjutnya, akan disampaikan juga mengenai Navigation Controller, SegView, serta penggunaannya untuk berpindah antar view. Atau dalam iOS Developer kita sebut dengan Scene Transition. Untuk tutorial kali ini, kita akan membuat sebuah game. Gamenya seperti apa? Mari kita lihat. Di awal, game ini akan menampilkan list tombol acuan yang harus ditekan. Lalu, setelah beberapa detik, list tombol acuan tersebut akan hilang. Kemudian, panel button untuk memilih akan muncul. Di sini, jika kita menekan urutan tombol yang benar, kita akan lanjut ke stage berikutnya. Sebaliknya, jika kita salah menekan urutan tombol, maka permainan akan selesai dan langsung tampilkan skor. Ya, pertama-tama kita buka dulu Xcode-nya. Lalu kita buat project new project. Karena project yang ingin kita buat adalah untuk mobile, maka kita bisa pilih tab iOS, lalu pilih ke application, kemudian single view application. Klik next. Untuk product name, saya akan memberi nama game coba. Kita pindah ke main.storyboard. Nah, di sini lebar dari view controllernya akan saya sesuaikan dengan tampilan mobile. Nah, hal apa yang akan saya lakukan pertama kali? Saya ingin menjadikan view controller pertama ini berada di urutan awal dari navigation controller. Jadi, navigation controller itu digunakan untuk agar kita bisa berpindah antar view. Diatur ke dalam mana? Navigation stack. Nah, view controller yang pertama kali berada di navigation stack disebut root view controller. Cara buatnya gimana? Pertama kali kita pilih view controllernya dulu. Kemudian di bagian atas sini kita klik editor, kemudian embed in navigation controller. Maka navigation controller kita akan menunjuk root view controllernya sebagai view controller yang pertama tadi ini. Kemudian kita tarik lagi satu view controller lainnya. Dari pojok kanan bawah, di object library kalian bisa tarik view controller. Lalu, kita juga buat hubungan antara view controller yang pertama ini dengan view controller yang kedua sini. Caranya gimana? Pertama kali view controller yang ini kita pilih, lalu kita tahan kontrol, tarik ke controller yang kedua. Kemudian akan muncul pop-up yang menanyakan jenis SegView ini. Kita pilih show. Oke. Sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat SegView itu apa. SegView singkatnya adalah transition antar scene. Dari storyboard kita bisa lihat bahwa SegView-nya ini. Ya, storyboard SegView. Nah, hal penting lainnya yang perlu kita setting adalah di bagian identifier kita perlu memberi identifikasi yang unik untuk jenis hubungan dari view control 1 ke view control 2. Misalnya, kita beri nama show score. Oke? Kalau sudah, kita bisa save. Habis itu kemudian
Di bagian view controller, kalau kalian lihat, view controller pertama kita ini di custom class itu dia merujuk kepada view controller. Maka kalau kalian lihat, view controller ini akan berhubungan dengan view controller yang ada di sini. Ya. Sedangkan pada view controller kedua, kelasnya belum ada. Maka dari itu kita perlu membuatnya. Caranya adalah pada project game coba-coba, kita bisa klik kanan, new file. Kemudian kita pilih pada bagian tab iOS, source, Cocoa Touch Class. Next. Kelasnya kita bisa beri nama misalnya second view controller. Subclass dari apa? UI view controller. Kemudian kita next. Sama, kita taruh di tempat yang sama, create. Oke. Kemudian, balik lagi kita ke storyboard, main storyboard. Di custom class, kita bisa pilih second view controller. Kemudian kita buat kelas terlebih dahulu. Di sini saya beri nama custom button. Pastikan custom button ini merupakan kelas turunan dari UI button. Kemudian saya akan memberikan properties tambahan. Yang pertama adalah RGB, merupakan integer array. Ukurannya 3. Jadi di sini akan menampung nilai red, green, dan blue. Kemudian emo, untuk menampung emoticon yang ada pada setiap button. Kemudian satu lagi color. Untuk menyimpan nilai perpaduan komponen warna red, green, dan blue. Selanjutnya, kita perlu mengoverride konstruktor yang ada dari kelas orang tuanya, yaitu UI button. Yang mana yang harus kita override? Init coder, yang merupakan tipe datanya NS coder. Kemudian di dalamnya kita isi super.init di sini akan masih error karena init ini merupakan konstruktor yang harus di-override oleh anak kelas turunannya. Jadi kita harus menggunakan modifier tambahan lagi di Swift yang diberi nama required. Ini untuk memastikan saja ke compiler bahwa metode ini atau konstruktor dari kelas orang tuanya akan di-override oleh anak turunannya. Selanjutnya, kita panggil juga konstruktor yang kedua yaitu initFrame cgerek. Kita cukup menambahkan kata override di depannya. Kemudian, lakukan hal sama, super.initFrame diisi dari frame. Oke. Jika sudah, game yang kita buat nantinya akan menampilkan sejumlah button yang mana masing-masing button memiliki warna yang berbeda. Tentunya akan lebih baik jika kita buat fungsi yang terpisah untuk mengacak warna tersebut. Jangan lupa tambahkan tanda di belakangnya berakhiran dengan tanda tanya yang artinya nilainya optional. Jikalau kita belum tentu mengisinya di initializer. Oke. Kembali ke sini RGB kita isi dengan di looping sebanyak 3 kali. Kita bisa menggunakan fungsi arc4random untuk menghasilkan bilangan acak. Di sini kita cukup memasukkan berapa banyak bilangan acak yang ingin dihasilkan mulai dari 0.
yaitu sebanyak 256. Artinya akan ada bilangan acak mulai dari 0 sampai 255. Kemudian nilai red, green, dan blue tersebut akan saya mix ke dalam color. Caranya, saya akan menghasilkan objek dari UI color yang menerima parameter berupa red, green, dan blue. Di sini dapat diperhatikan, red, green, dan blue ini bertipe data CGplot, yang mana rentang nilainya mulai dari 0 hingga 1. Maka dari itu, nilai RGB yang kita buat tadinya bertipe data integer dan memiliki rentang nilai dari 0 sampai 255 harus kita normalisasi terlebih dahulu. Caranya, nilai merah didapatkan dari indeks ke 0, kita bagi dengan batas ujungnya. Kemudian saya bisa copy untuk bagian yang lainnya juga. Kita ganti indeksnya green dengan 1, blue dengan 2, bagian alpha kita isi dengan 1. Baik, jika sudah, kita lanjutkan lagi. Di sini kita akan coba menghasilkan bilangan acak lagi 1 untuk emotikonnya. Jadi kita buat dulu list emoticon pilihan yang kita akan acak. Di sini kita buat array of string, langsung saja di instantiate, isi dengan emoticon. Sebanyak emos.count. Kemudian emo kita isi dari nilai emos yang ke acak. Jangan lupa sama kita lakukan konversi terlebih dahulu. Oke, jika sudah, kita buat satu lagi yang untuk menyatakan bahwa nilai-nilai tersebut ini akan diset ke properties yang memang sudah ada dari UI button. Misalkan saya beri nama draw. Di sini saya akan ngeset nilai title dari emo yang sudah kita acak tadi. Kemudian untuk background color bisa saya beri dari nilai color. Selanjutnya, kita akan menambahkan lagi pada bagian constructor override init ini, frame yang menerima parameter berupa frame. Di sini kita akan menentukan radiusnya, corner radius. Tujuannya adalah agar nanti button yang kita buat itu bisa bulat. Misalkan saja kita ambil dari frame dot width yang kita bagi dengan 2. Kemudian saya kasih border width 1. Kemudian selanjutnya kita bisa menambahkan add target. Ini fungsinya adalah jika nanti button yang kita buat diklik, button tersebut akan melakukan action apa. Nah, di sini kita bisa mendaftarkan action tersebut melalui fungsi add target. Targetnya adalah ke cell sendiri, actionnya kita isi, misalkan button diklik. Touchdown.
Jika sudah, jangan lupa kita buat function button di klik. Oke. Di sini kita bisa coba dulu print self.emo. Kalau di sini kita lihat nilainya optional, maka agar nantinya nilai optional tidak tercetak juga, kita bisa berikan tanda seru di belakangnya. Baik, untuk mengetes ini kita bisa kembali ke view controller kita. Coba kita buat satu objek dulu terlebih dahulu di view did load. Misalkan var button 1 sama dengan custom button kita. Nah, di sini kita beri cgereknya nilainya. Misalkan di awal kita beri dulu nilai x-nya di 50, y-nya di 50, width-nya di 50, height-nya juga di 50. Kemudian, button 1 ini, jangan lupa kita shuffle dulu. Lalu, kita add ke dalam view dari view controller ini. Self.view add subview button 1. Coba kita jalankan. Di sini kita bisa lihat bahwa sudah muncul gambarnya di atas ini. Biar lebih baik saya turunkan lagi kembali. Kenapa saya setting di sini nilainya berawal dari 100 origin. Origin itu merupakan titik awal di mana gambar itu akan dimulai digambar. Karena bagian atasnya sudah terpakai oleh navigation bar. Jika kita lihat di sini. Oke, kita coba draw ulang lagi. Nah, seperti kita lihat, sudah diacak juga emoticonnya dan warnanya. Kita sudah berhasil membuat button yang mana di dalamnya terdapat emoticon dan juga perpaduan warna. Di sini juga kita bisa lihat, jika kita klik, button sini juga sudah dapat merespon. Oke, selanjutnya saya akan membuat kelas lainnya yang akan membantu pengerjaan game ini. Di project kita akan buat file baru. Saya beri nama game controller. Importnya kita ganti UI kit. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari pembuatan game controller ini. Anggap saja game controller ini merupakan intermediate code. Maksudnya apa? Jadi, dari view controller kita, untuk menggunakan custom button, kita tidak langsung memanggilnya langsung di view controller seperti ini. Melainkan, kita menggunakan game controller ini nantinya untuk membantu melakukan penyusunan button ke dalam view dari view controller. Mengapa begitu? Agar tampilannya nanti lebih rapi. Oke, dan penyusunannya juga tentunya akan lebih mudah. Jadi, kita pertama kali perlu mendapatkan ukuran dari screen kita. Selanjutnya, kita buat variabel yang menunjukkan bagaimana game controller ini kan nanti akan kita panggil dari view controller. Agar game controller ini juga bisa merujuk kembali ke view controller, kita buat var context dari view controller. Selanjutnya, kita juga buat variabel var stage yang mulai dari 2. Kemudian untuk variabel-variabel ukuran yang kita gunakan, saya akan menggunakan box size. Di sini box size nantinya akan memudahkan kita untuk menaruh sekumpulan button ke screen.
Tipe datanya CG size. Langsung saja kita instantiate juga. Selanjutnya titiknya ada apa aja? Offset. Kemudian margin. Dan origin. Di sini mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu juga masing-masing dari penggunaan offset, margin, dan origin. Palingan saya akan menjelaskan secara singkat saja. Offset itu berarti kita anggap seperti margin dari luar sebelum masuk ke box saya nantinya. Untuk lebih jelas nanti akan saya sediakan gambarnya. Bagian margin ini jeda antar komponen. Sedangkan origin titik awal di mana saya akan menggambar objeknya. Baik, saya sudah sediakan juga gambarnya. Kita lihat dulu. Seperti ini. Offset koordinatnya X dan Y, yaitu mendorong dari atas dan X mendorong dari sebelah kiri sini. Kemudian ini yang saya sebut box saya, bounding boxnya. Ya, nanti kita bisa lihat lagi. Nah, di dalam sini nantinya sebelum masuk ke objek yang akan saya gambar, ada namanya margin. Itu ya. Kita balik lagi ke codingannya. Coba kita panggil dulu konstruktornya. Konstruktornya menerima konteks view controller. Self.context kita isi dari konteks. Hal yang kita perlu lakukan setelah ini adalah kita perlu set ukuran awalnya dulu. Di mana box size-nya ini adalah 4/5 dari ukuran screen-nya. Selanjutnya, untuk height, screen size-nya .height bagi 2. Karena niat saya adalah box-nya berukuran square, persegi, di mana berarti ukuran width dan height-nya sama, maka dari itu, agar proporsional, saya akan memilih dari kedua ukuran ini, yang mana yang memiliki nilai terkecil. Maka dari itu, untuk memudahkannya, saya akan buat function yang terpisah. Kita buat jenisnya variadik, biar bisa ukuran parameternya berbeda-beda. Mulai langsung dari 1. Jika sudah, kita return nilai minimumnya. Maka, cara menggunakannya,
Kita isi dari ini. Oke, kita taruh nilai min-nya. Selanjutnya, kita akan menentukan bound size-nya. Pertama kali, bound size dot width sama dengan nilai dari box size dot width kita bagi dengan jumlah button pada saat di stage yang bersangkutan. Misal kalau di jumlah buttonnya kan 2. Jadi kita stage bagi stage gini. Kemudian bound size dot height kita bagi box size dot height bagi stage. Jangan lupa kita typecast dulu stage ke dalam CG float. Selanjutnya, kita bisa lakukan set all points. Fungsi ini berkenan untuk melakukan pengaturan nilai untuk setiap titik-titik offset, margin, dan origin yang berhubungan dalam hal ini. Yang pertama kali saya akan mengatur offsetnya dulu. Offsetnya bisa kita hitung dengan cara screen size dot width. Karena kita ingin memposisikannya tepat di tengah, screen size dot width kita akan kurangi dengan box size dot width. Kemudian kita kurungkan dulu, lalu kita bagi 2. Untuk offset dot y, screen size dot height kita kurangi dengan box size dot height-nya, kurangi sedikit dengan 10 pixel. Baik. Untuk bagian margin, di sini marginnya bisa kita tembak saja langsung dari nilai dari konstruktornya. Kita gunakan yang konstruktor ketiga, X tipe data integer, Y juga integer. Selanjutnya, untuk bagian origin, kita buat di metode yang terpisah, yaitu function populate buttons into screen. Di sini kita akan lakukan perulangan sebanyak 3 kali. Mohon maaf. Berdasarkan stage. Jadi bukan suatu nilai konstan di sini, tapi untuk setiap stage kita looping row-nya sebanyak dari 0 sampai lebih kecil daripada stage. Misal, kalau stage-nya 3, baru row-nya akan di looping dari 0, 1, 2, jadi sebanyak 3 kali. Kalau juga ini menyatakan kolom. Kita lakukan dulu perhitungan untuk titik awal di mana kita akan di mana akan ditaruh objek yang ingin digambar. Perhitungannya sebenarnya simple karena kita sudah banyak menggunakan variabel tambahan seperti box size, bound size, dan lain-lainnya.
Oh ya, sebelumnya kita hitung dulu item size-nya dot width sama dengan box size dot width yang dikurangi 2 kali dari margin dot x. Baik. Jadi perbedaannya apa? Kalau bound size itu bagian paling luar, ya. Jadi setelah box size-nya penuh, kemudian bound size bagi per masing-masing yang boleh diisi oleh item itu. Nah, namun untuk setiap bound size, item size-nya belum tentu memenuhi bound size-nya. Jadi anggapannya saja ini bungkus buat item di mana ini ukuran maksimal untuk item tersebut. Tapi karena kita kurangi dengan marginnya, sehingga item size kita yang kita isi nantinya tidak akan full. Gitu loh. Lanjut, origin.x-nya kita isi dengan nilai call dikalikan dengan bound size ditambah, jika kita mencari baru sampai sini saja, maka bisa dibilang ini baru masuk ke relatif, ya, koordinat relatif, dimana kita harus kembalikan lagi ke ukuran terhadap screen-nya. Kita tambahkan dulu ke margin.x, baru paling luar kita akan tambahkan lagi dengan offset.x. Ya, di sini kita isi dulu dot width. Di sini teman-teman bisa coba dulu di typecast ke tipe data CG-float. Ingat kembali bahwa untuk CG-float tidak bisa langsung dikalikan dengan integer. Jadi Swift di sini mengenalinya sebagai error gitu. Jadi kita harus di typecast dulu ke CG-float integernya, baru dikalikan dengan bound size.width. Kita tambahkan dengan margin.x, baru untuk bisa berhubungan lagi dengan global koordinat ya, kita tambahkan lagi dengan offset.x. Oke. Kalau sudah, kita bisa panggil di bagian sini, kita buat dulu var new button sama dengan, kita pakai parameter yang ini, originnya kita isi dari origin, size-nya kita isi dari item size. Oke. Ya, jangan lupa karena button yang kita akan buat nantinya itu lebih dari satu, maka agar kita nantinya bisa mengontrol mereka semua, kita buat dulu variabel array yang nanti menampung semua button yang kita buat ini. Misalkan untuk buttonnya kita buat var buttons. Langsung saja kita instantiate var targets juga sama. Nah, yang pertama ini kita gunakan untuk menjelaskan menampung button yang ada di panel. Sedangkan ini untuk menampung reference atau rujukan ke button yang harus ditekan. Jadi ini targetnya, model yang dijadikan acuan di awal, kemudian button ini adalah yang akan muncul setelahnya, yang berupa 2x2, 3x3, dan seterusnya, berupa panel.
Oke, kita kembali lagi ke sini. Di sini new button, jangan lupa kita harus memanggil .shuffle untuk melakukan pengacakan warnanya. New button .draw. Nanti teman-teman akan melihat kenapa saya memisahkan function shuffle dan draw. Kenapa tidak ditaruh di dalam konstruktor saja? Kita akan lihat nanti. Buttons.append new button. Oke, kalau sudah di target, kita cukup melakukan perulangan 1 kali saja. Nilai origin X-nya dipengaruhi dari CG float yang ke I dikalikan bound size dot width. Ini sama seperti yang di atas ya, bisa di copy juga. Yang cukup berbeda adalah di bagian origin.y-nya. Kita taruh di bagian CG, di bagian offset.y-nya. Kita kurangi dengan screen dengan bound size dot height. Kita kurangi lagi sedikit dengan 10. Oke, jadi dia akan muncul berjajar di atas, berbeda dengan yang bagian button di mana kita buat seperti grid. Nah, di sini target akan membuat objek baru, namun objek baru tersebut nantinya originnya akan berdasarkan dari pemilihan button yang sudah ada di panel. Jadi kita ambil sejumlah target dari panel button yang ada. Oke, maka dari itu kita akan melakukan pengacakan sebanyak button panel kita. Kita buat dulu var acak, misalkan acak. Sama dengan integer kita isi sebanyak dari buttons.count. Jika sudah, kita copy dulu. Kita buat namanya var copy sama dengan di sini button baru yang akan kita masukkan ke dalam target. Kita buat, maaf, di sini kita ganti acak. Nah, di sini new targetnya merupakan objek baru sebenarnya. Kenapa? Karena jikalau kita mengambilnya langsung dari button acak, new target ini akan mereference ke tempat yang sama. Nah, nantinya akan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Maka dari itu kita akan melakukan copy manual, di mana objeknya merupakan alamat yang baru, sedangkan atribut frame dan untuk emoticonnya kita ambil dari copy ini. Kita kerjakan dulu. Mohon maaf, untuk originnya kita ambil tetap dari origin sini. Size-nya juga kita ambil dari item size. Namun yang cukup berbeda adalah di bagian sini ya, new target.emo kita isi dari copy.emo. Jadi bukan di shuffle, tapi kita ambil dari contoh yang ada di panel yang sudah kita pilih secara acak, button mana yang
kita pilih sebagai target. Oke, new target dot color, copy juga colornya. Jika sudah, kita bisa suruh new target dot draw. Nah, ini mengapa saya memisahkan antara shuffle dan draw, karena draw untuk men-setting nilai-nilai ini ke atribut yang ada di UI button. Jadi kita tidak melakukan shuffle lagi. Nextnya lagi kita tambahkan ke targets dot append new target. Oke. Baik, ini kenapa juga saya pisah new button shuffle yang di atas ini. Kalau teman-teman lihat bahwa pada saat kita membuat button, bisa saja perpaduan warna yang terjadi atau dengan ID emoticon yang kita maksud, bisa saja muncul yang sama. Nah, tentunya kita tidak menginginkan hal tersebut. Kita ingin betul-betul yang ada di panel button kita itu unik antar buttonnya. Maka dari itu kita coba buat dulu fungsi yang terpisah di bawah sini. Kita buat namanya function check axis. Kita beri nama misalkan params sebagai eksternal parameter name-nya. Kemudian lokal parameter name-nya kita kasih nama B. Saya akan melakukan pengecekan di sini untuk setiap button yang ada di buttons. Jika ada warna color sama dengan button yang di passing dan emo sama juga dengan b.emo, kita anggap bahwa item itu sebenarnya sudah ada. Maka dari itu kita return true dan nantinya kita bisa minta ulang untuk mengacak warna atau dan emo yang baru. Selain itu, jika tidak ditemukan, kita return false. Jangan lupa function kita tulis di sini mereturn suatu boolean. Atau bisa bool aja yang ini. Kalau sudah, kita ke atas lagi. Nah, di sini sebelum kita, maksud saya setelah di shuffle, kita bisa melakukan dulu pengecekan while apakah check axis dulu. Kita lempar new button sebagai params-nya. Sehingga pemanggilan fungsi ini akan mengecek apakah new button dicek dengan button yang sudah kita tampung sudah pernah ada kah warna dan emo yang sama. Jika sama, dia akan mereturn true, maka kita perlu melakukan pengacakan lagi seperti ini. Namun jika tidak, ya akan lanjut keluar dari while ini dan langsung set ke properties dari UI button. Oke, dapat dimengerti teman-teman? Selanjutnya, apa yang akan kita lakukan? Di sini kita akan melakukan pemasangan. Jadi tadi kita sudah mendaftarkan semuanya ke sini, ke targets dan buttons. Namun itu belum kita pasang ke dalam view-nya. Teman-teman bisa ingat lagi, kita buat fungsi yang terpisah untuk melakukan pemasangan. Attach view to attach button
to view. Jadi yang kita akan lakukan pemasangan sebanyak 2 kali, yaitu pertama kali. Oh iya, seperti yang teman lihat, gamenya itu pada saat pemasangan yang muncul adalah target dulu. Baru setelah berapa detik yang muncul panel button. Maka dari itu akan lebih mudah jika kita memisahkannya pada saat pemasangan. Oke, berarti yang pertama kali kita buat dulu attach target to view for target in targets. Kita gunakan konteksnya, konteks .view .add subview. Ambil targetnya. Nah, di sini karena konteksnya optional, kita harus isi dengan tanda seru di sini yang menyatakan terjadinya force unwrapping. Jadi agar tidak error, teman-teman bisa pastikan bahwa pada saat pemanggilan di view controller akan memberitahu bahwa konteksnya itu adalah dirinya kepada game controller. Ya, kita lanjutkan dulu. Function attach button to panel view. Di sini sebelum kita mengattach, teman-teman bisa lihat bahwa button-button yang ada di target itu dihilangkan. Berarti kita bisa copy logika ini. Namun isinya kita tulis remove target.remove from superview. Oke. Jadi ini akan menghilangkan model yang sebelumnya telah ditampilkan. Baru kita pasang button kita. Sama juga, kita force unwrapping dulu. Oke, jika sudah, tadi kita sudah melakukan perhitungan, kemudian kita setting emonya, colornya, kemudian kita tampung ke dalam buttons dan target. Kemudian juga kita sudah menyiapkan fungsi untuk memasang semua komponen yang kita tadi sudah siapkan ke view-nya. Kita buat satu fungsi lagi untuk melakukan pembersihan, di mana nantinya kalau sudah selesai, button ini pun pada saat pindah stage akan dibersihkan. Kita copy dari sini. Kemudian kita panggil button.remove from superview. Ini akan dipanggil pada saat kita berpindah ke stage berikutnya. Kita buat fungsi untuk berpindah ke stage berikutnya, di mana kita akan menambahkan jumlah stage-nya. Kemudian kita clear button panel. Kemudian kita panggil lagi attach target to view, attach button panel view. Nah, jika teman-teman merasa cukup banyak yang kita lakukan di sini, kita bisa buat
fungsi lagi yang terpisah untuk menampung fungsi ini. Ya. Di sini karena attach button to panel view-nya muncul setelah beberapa detik dari attach target to view, maka dari itu saya akan membuat fungsi delay di sini kita menggunakan metode yang namanya dispatch after. Dimulai dari waktu pada saat itu, dispatch time underscore now, kemudian kita delay dikalikan jumlah nanosecond dalam 1 secondnya. Untuk bagian key-nya kita isi dengan dispatch get main key. Ini untuk menaruh antriannya ke thread utama. Oke, jika sudah, di sini kita isi dengan time. Function yang kita gunakan ini disebut dengan teknik GCD. Ya, cara memakainya digabungkan dengan trailing closure akan jadi mudah seperti ini. Delay. Misalnya kita ingin mendelaynya selama 3,5 second. Kemudian bagian sini bisa dihapus. Langsung tutup saja. Buka bodinya seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalamnya. Jadi block code ini akan dijalankan setelah 3,5 second. Ya, dan jangan lupa attach button to panel view ini kita harus panggil dari self. Karena dianggapnya sudah berbeda scope dengan luarnya tadi. Oke. Ada satu hal lagi yang kita harus lakukan. Bahwa pertama kali pada saat berpindah stage ataupun di awal kita harus memastikan bahwa buttons ataupun targets yang kita buat sini listnya harus kita clear agar tidak ada button yang sebelumnya. Jadi kita buat dulu metode clear. Kemudian di sini kita bisa panggil buttons.remove all. Parameternya bisa dihapus saja. Kemudian targets juga .remove all. Jika sudah, saya buat satu lagi buat membantu kita fungsi build game. Jadi ini semua akan saya masukkan ke dalam build game. Saya panggil juga di sini clear. Jadi clear ini untuk membersihkan, mereset list kita, list buttons dan targets, sedangkan clear button panel ini untuk meremove
button yang ada di panel. Jadi kalau sebelumnya udah ada, kita remove dulu. Kemudian kita attach mode target ke view. Setelah 3,5 second baru kita tampilkan button ke panel. Ya. Untuk yang awal ini clear button panel mungkin bisa kita tidak usah lakukan, ya. Clear button panel ini bisa kita pisahkan saja seperti ini. Karena belum tentu kita akan meremove button yang ada di panel. Namun jika kita berpindah stage, kita remove button yang ada di panel, kemudian kita build ulang lagi game kita. Di atas kita buat dulu variabel yang menampung rujukan ke game controller di sini. Kita buat aja sebagai static variable. Kenapa? Karena untuk setiap objek button yang nantinya akan diatur oleh game controller, dia memiliki satu game controller, yaitu game controller yang di sini. Objeknya satu, maka dari itu kita buat static variable saja. Kemudian di sini kita bisa melakukan yang namanya optional chaining. Ingat, karena parent merupakan static variable, maka dari itu cara mengaksesnya harus melalui dari kelas custom button.parent. Jadi ingat kembali, custom button ini merupakan type properties, sehingga bukan kepemilikan masing-masing dari instantiate. Teknik yang ini disebut optional chaining dengan menggunakan if let. Kombinasi if let ini untuk mengecek apakah nilai custom button parent itu mengembalikan nil atau tidak. Jika nil, dia akan masuk ke dalam else. Ya. Kemudian di bagian sini saja kita akan mengecek apakah button yang kita klik nantinya merupakan target. Jika teman-teman ingat kembali bahwa pada game sebelumnya kita bagi dua kelompok besar, yaitu ada target di bagian atasnya, kemudian terdapat juga panel di sebelah sini di bawahnya, yang mana pada saat panel diklik akan melakukan aksi. Kalau salah, pindah ke score view. Jika benar dan masih ada target yang belum diklik, berarti dia akan tetap di stage berikut. Tapi kalau sudah habis, dia akan pindah ke stage berikutnya. Nah, namun target jika diklik tidak melakukan apa-apa. Maka dari itu di sini kita bisa melakukan return saja. Singkatnya, kalau button yang kita klik nantinya berada di target, tidak usah melakukan apa-apa. Namun, selain itu kita akan melakukan pengecekan. Apakah yang diklik sama dengan yang ada di target pertama. Jadi pertama kali kita ambil dulu var target. Tujuannya adalah untuk mengambil target pertama dari rantai target yang ada. Kemudian kita cek if target dot color sama dengan
maka ini termasuk benar. Sedangkan kalau salah, kita akan berpindah ke view score. Oke. Di sini berarti kita bisa bilang maka pada saat benar, kita harus mengecek kembali apakah masih ada target lain atau tidak. Yang kita proses jika sudah tidak ada target. Berarti sebelumnya kita harus remove dulu yang pertama. Kemudian jika p.targets.count sama dengan 0, di sini kita bisa pindah ke stage berikutnya. Sedangkan kalau masih ada, ya tetap di stage tersebut, sehingga kita tidak perlu memprosesnya. Maka dari itu kita perlu membuat metode atau fungsi yang ada di game controller untuk berpindah ke stage berikutnya ataupun berpindah ke view score. Oke, kita kembali lagi ke game controller. Di sini kita akan, sudah ada going to the next stage. Nah, kita perlu memvalidasi sebelumnya. Saya akan melakukan modifikasi sedikit dari codingan sebelumnya. If plus stage lebih besar daripada 5, berarti anggapannya ini juga pergi ke view score. Kenapa? Karena anggapannya 5 merupakan stage akhir. Nah, kemudian codingan yang bawahnya tidak perlu dilakukan, sehingga kita bisa langsung return saja. Kita buat dulu berarti function going to view score. Di sini kita bisa memanggil function perform context dot perform segue with identifier. Ini nama segue untuk berpindah dari view controller kita ke second view controller. Jika teman ingat-ingat kembali pada saat di awal, kita sudah memberi nama hubungan tersebut dengan nama show score. Sendernya kita berikan saja self. Jadi kelas ini yang memanage pemanggilan bagaimana view controller bisa berpindah ke second view controller. Di sini kalau teman lihat main storyboard, kita pernah memberi nama segue kita dengan show score. Ya. Di sini juga teman boleh menyiapkan 2 buah label. Yang pertama kali label your score, kemudian label satunya lagi, label ini yang akan kita gunakan untuk menampilkan skor. Maka dari itu saya akan menghubungkannya ke kelas second view controller yang ada di sebelah kiri sini. Caranya, saya klik bagian sini, kemudian saya hubungkan ke sini. Teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama dengan cara menahan kontrol, menarik, dan taruh di bagian codingan ada di second view controller. Berhubung saya sudah melakukannya, saya tidak perlu melakukannya lagi.
Oke, teman-teman bisa lihat di sini saya beri nama LBR score. Oke, kita kembali lagi ke bagian game controllernya. Sehingga untuk bagian going to the next stage dan going to the view score, saya rasa cukup sudah beres. Kita bisa pindah ke custom button. Di sini kita tinggal memanggilnya saja. P dot going to the next stage. Sedangkan satunya lagi P dot going to view score. Oke, custom buttonnya berarti sudah selesai juga. Sekarang, bagaimana kita cara menggunakan yang ada di game controller sini? Kita kembali ke view controllernya. Yang sebelumnya bisa di komen dulu. Sekarang kita buat suatu variabel dulu. Kita sebut saja var game, tipenya game controller. Nah, di sini kita isi nilai game dari game controller yang konteksnya self. Oke. Nah, jangan lupa gamenya kita panggil dulu pertama kali .build game. Jika sudah, kita override satu metode lagi yang namanya prepare for SEGU. Nah, di sini kita bisa gunakan override function prepare for SEGU untuk mengecek hubungan. Caranya if SEGU dot identifier sama dengan show score dan jika sender sama dengan kita gunakan tanda sama dengan 3 kali yang disebut identical operators. Kenapa? Karena sender merupakan objek dan kita juga ingin membandingkannya dengan game. Ini artinya kita akan membandingkan apakah sender dan game merujuk ke alamat yang sama, bukan nilainya. Jadi kalau sama dengannya 2 itu untuk membandingkan nilai, sedangkan kalau yang bandinginnya 3 itu untuk membandingkan reference-nya. Jika sudah, kita tampung dulu. Oh ya, ini saya penuhi dulu. Kita ambil destination view controller, kita typecast sebagai second view controller. Untuk memudahkan perhitungan skor, saya akan menggunakan option chaining terlebih dahulu, di mana game akan saya tampung ke dalam G, kemudian baru saya hitung destination score sama dengan G dot stage dikurangin 2, artinya terjadi melaju berapa banyak dari 2 kali 100 plus G dot stage kurang G dot targets dot count kali 10. Oke. Teman-teman bisa coba di sini. Coba kita build dulu. Hasilnya belum muncul kalau kita lihat. Coba kita lihat kembali ke codingannya. Di build game.
Kita akan reset list button dan target. Nah, ada satu hal yang kurang di sini. Jika teman-teman lihat, di awal kita ada membuat nama metodenya set ukuran awal dan set all points. Namun, metode ini tidak kita panggil nih. Nah, tentunya kita harus memanggil dulu ini. Kita ubah namanya aja menjadi perform first calculation. Jadi hitungan pertama yang kita akan lakukan. Kita kumpulkan saja ini juga ke dalam sini. Ya. Kemudian ini kita hapus. Kita panggil perform first calculation, saya copy dulu. Pindah ke init. Kita panggil di sini. Coba dijalankan lagi. Masih belum muncul. Oh iya. Sudahkah kita memanggil metode populate button into screen? Ya, mohon maaf ini kesalahan saya. Jadi ini kalian bisa copy dulu. Ya, kalau tidak tadi kita belum ada button sama sekali sehingga tidak ada juga yang di attach. Setelah kita reset list button dan target, kita populate buttons into screen. Oke, coba sekarang kita jalankan lagi. Nah, di sini kita lihat sudah ada ya. Cuman untuk hitungannya masih salah nih. Di sini kita lihat bersama tampilannya terlalu besar. Kita lihat di item size deh. Nah, di sini box size-nya bukan box size tapi bound size. Kemudian jangan lupa bahwa pada saat nanti di custom button kita akan mengakses custom button.parent. Ya. Berarti kita harus memberikan nilai custom button.parent. Nah, di mana dari sebelumnya kita belum memberikan nilai custom button.parent. Nah, yang tepat adalah pada saat di sini. Kita melakukan init kita juga panggil custom button.parent sama dengan self. Oke. Jadi pada saat di sini nantinya dia tidak masuk ke sini nih. Kalau kalian kita print aja ya, print nil. Nah, kalau tapi tadi kita nggak kasih custom button parent sama dengan self, otomatis custom button parentnya masih nilainya nil sehingga dia masuk ke sini nih. Oke. Nah, ini oh ya, ini kalau teman lihat tadi awal target.color kita bandingkan dengan self.color dan target.emo kita bandingin juga dengan emo. Jangan sampai salah ya. Oke, kita cobain deh sekarang. Command run. Nah, ini udah berbeda ya. Kita bisa lihat. Nah, kita coba pilih dari yang ada di sini. Kita pilih ini sama ini. Nah, kita pindah ke stage berikutnya. Nah, nanti muncul juga tuh. Kita bisa lihat 3 kali 3. Cuman kalau kita pilih salah langsung pindah ke score. Oke? Nah, di sini ada kekurangan nih. Kalau kita lihat tadi ukurannya masih salah. Kita ubah sedikit lagi aja tinggal di game controller.
Kalau teman lihat-lihat, hitungannya bisa salah di sana, ukurannya tidak sesuai karena perform first calculation-nya berisi bound size dan item size. Padahal itemnya bisa lagi berubah-ubah. Ya kan ya, karena bound size-nya bergantung dari box size dot width dibagi CG float stage. Sehingga kalau stage-nya bertambah, otomatis bound size-nya juga berubah dan juga item size-nya juga berubah. Karena nilainya bergantung dari bound size. Berarti ini kita lakukan di tempat yang terpisah. Saya cut aja dulu ya. Kita buat fungsi update button size. Kemudian kita paste ke sini. Nah, function update button size ini kita panggil pada saat kapan? Kita pindah lagi, kita cari function yang dipanggil berkali-kali. Jadi seperti direpetisi gitu loh. Nah, kita taruh di sini. Sebelum populate buttons into screen. Berarti kita update button size-nya. Nah, ini bisa teman coba-coba lagi. Ya, jadi kalau kita klik di sini tidak akan pengaruh. Nah, sudah terubah ya ukurannya. Nah, karena salah dia pindah ke view score. Oke. Tutorialnya saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.